mulai bertumbangan, Dean James, Ragnar, Kevin Dix, semua ditelan badai cedera. Sementara yang satu ini, Big Elks justru sudah berdiri gagah, lebih siap dari siapapun. Saat pemain lain masih mengurus paspor dan kelelahan perjalanan, Elkan sudah menginjakan kakinya di tanah Bali. Sudah di Bali. Tropis, Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Selamat berakhir pekan guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, saya tertarik guys dengan video ini ya. Ini daripada channel iCham Sport. Setiap narasinya, setiap kata-katanya itu pasti akan meruntun masuk ke dalam jiwa kita. Dengan judulnya Bikin Merinding, inilah jawapan dan pembuktian Elkan Bagot saat ia dituduh lupa Indonesia. Memang kita pernah mendengar bahwa ketika Indonesia hampir ke Olimpiade di U20 kalau tidak silap U20 kah ataupun U23 ya. Ketika itu dipanggillah Elkan Bagot untuk menyertai timnas Indonesia ketika perlawanan penting itu, tetapi Elkan Bagot menolak karena dia berlibur. Tapi itu adalah persepsi orang bahwa dia menolak itu. Tetapi yang mengetahui apa yang berlaku itu adalah dirinya sendiri dan juga PSSI ataupun ketika itu Coach Sintayong. Dan ini saya ingin melihat, menonton sendiri apa yang terjadi sebenarnya waktu itu, ketika itu, dan di saat beliau dipanggil oleh Coach Sintayong untuk membantu Indonesia ke Olimpiade, tetapi beliau tidak dapat hadir dan akhirnya Indonesia kalah 1-0 dan tersingkir ke Olimpiade. Oke, tanpa berbasa-basi guys, kita simak dulu video ini ya secara detail dan kita fokus. Akhir video nanti saya akan memberi ulasan terkait apa yang terkandung di dalamnya. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Ia disebut nasionalis, dituduh melupakan tanah airnya sendiri. Bahkan ada yang berkata, ia menyesal menjadi warga negara Indonesia. Tuduhan demi tuduhan menghujam wajah Elkan Bagot bagai badai yang tak kenal ampun. Semuanya bermula saat sosok jangkung itu tak lagi tampak di skuad timnas, baik di era Sintayong maupun Patrick Kluivert. Bukan karena kualitasnya tak layak, bukan pula karena tak dipanggil. Tapi kabar yang berhembus, Elkan memilih untuk tak hadir dan ia ingin fokus di klubnya. Dan sejak itulah bara kemarahan mulai menyala. Di media sosial, amarah para supporter berubah jadi hujan kecaman. Nama Elkan diseret, direndahkan, bahkan dihakimi tanpa ampun. Tapi di balik semua itu, satu hal yang belum terjawab, apakah benar Elkan telah berpaling? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia perjuangkan dalam diamnya? Apa yang dilakukan Elkan Bagot? Apakah ia membalas tudingan itu satu persatu? Atau justru ia membuat klarifikasi panjang lebar? Tentu tidak. Seperti biasanya, Elkan memilih diam. Tetap tenang, tak bergeming meski badai kritik terus menderu. Ia tahu gelombang emosi supporter adalah bagian dari cinta yang meledak-ledak, meski terkadang dalam bentuk yang salah arah. Dan bagi Elkan, ini bukan pertama kalinya ia menjadi sasaran kemarahan publik. Namun ketika banyak yang menebak ia telah pergi, menghilang, atau bahkan sudah tak cinta Indonesia, Elkan justru menjawab semuanya dengan cara yang tak terduga. Tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba ia sudah berada di Bali. Tak ada pernyataan resmi, tak ada unggahan Tiba-tiba ia sudah berada di Bali guys ya. Wah, debu. Biar benar. Hanya foto-foto buram yang mulai beredar di media sosial memunculkan sejuta spekulasi. Elkan ke Bali hanya untuk liburan, kata sebagian supporter. Dia hanya mengisi waktu luang di sela-sela jeda kompetisi, ujar yang lain. Dan saat itu, belum ada yang tahu apakah ia datang sebagai turis atau sebagai pemain timnas yang siap kembali. Hingga akhirnya jawaban itu datang.
bukan dari Elkan sendiri, bukan dari PSSI, tapi dari seorang supporter biasa, seorang netizen yang tak sengaja bertemu dengannya dan mengabadikan momen langka itu dalam sebuah foto. Wih. Dalam pertemuan singkat yang penuh rasa penasaran, sang supporter bertanya, yang kurang lebih seperti ini. "Bang, balik timnas nggak?" Dan dengan senyum tipis namun penuh makna, Elkan menjawab, "Sudah mulai latihan." Ya, Sudah mulai Elkan latihan, Bagot guys. sudah kembali. Wow. Ia telah dipanggil dan ia sedang mempersiapkan diri. Tanpa Betul surat gak? media, tanpa pengumuman gemerlap, Elkan memilih jalan sunyi, membiarkan kakinya berbicara di lapangan, Betul bukan lah. lisannya di media Mudah-mudahan sosial. lah. Inilah jawaban seorang prajurit. Tak butuh klarifikasi, cukup aksi nyata. Tak banyak bicara, cukup kerja yang nyata juga. Dan kini, satu hal jadi pasti. Elkan Bagot belum selesai. Ia belum menyerah. Dan ia akan kembali mengenakan Garuda di dadanya. Wow, Dengan mantap kepala lah. tegak dan tekad yang tak lagi sembarangan. Ini bukan sekadar kejutan. Ini adalah tamparan keras bagi mereka yang dengan mudah menghakimi. Sebuah pukulan telak bagi para pembenci bahwa Elkan Bagot tidak lupa bahwa ia masih di sini, berdiri tegak untuk merah putih. Mantap Apa yang kita guys lihat kalau belum Elkan tentu Bagot itulah kembali. kenyataannya. Apa yang kita dengar belum tentu itu kebenarannya. Betul. Kita terlalu cepat percaya pada narasi yang menyudutkan. Terlalu mudah menyimpulkan bahwa Elkan telah berpaling, telah melupakan sumpah setianya sebagai warga negara Indonesia. Namun siapa sangka di balik diamnya tersimpan perjuangan yang tak terlihat mata. Di balik ketidakhadirannya ada luka yang tak terucap. Dan di balik segala hujatan ada kesedihan yang ia telan dalam senyap. Elkan bukan lari, ia hanya memilih jalan sunyi. Jalan para pejuang sejati yang tak butuh tepuk tangan dan tak butuh validasi. Kini saat kebenaran mulai terungkap, hanya ada satu hal yang patut kita lakukan. Belajar untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih mencintai tanpa syarat. Karena terkadang, seorang pahlawan tak selalu datang dengan sorakan, tapi hadir dalam senyap, membawa harapan. Dan Elkan Bagot adalah bukti hidup bahwa Garuda tak pernah benar-benar sendiri. Kita tahu dan kita pun telah menyaksikannya. Elkan Bagot bukanlah pemain yang menjalani jalan mulus tanpa rintangan. Ia adalah pejuang, seorang prajurit lapangan hijau yang terus bertarung, bahkan saat tubuhnya sendiri tak selalu berpihak padanya. Setiap musim, Elkan tak hanya menghadapi pemain lawan di lapangan. Ia juga berperang dengan dirinya sendiri. Cedera datang silih berganti, memaksanya menepi, memaksanya merintih dalam diam. Tapi Elkan tak menyerah. Ia terus berdiri dan terus melangkah. Musim kemarin menjadi saksi paling nyata. Elkan berjuang di dua medan peperangan sekaligus. Yang pertama, ia bertarung untuk tempatnya di tim utama Blackpool, membuktikan bahwa ia bukan sekadar talenta muda, tapi seorang benteng tangguh yang pantas diandalkan. Dan yang kedua, ia berjibaku agar tak lagi terjebak dalam lorong panjang menuju ruang operasi dan meja pemulihan. Tak banyak yang tahu dan tak banyak yang peduli. Tapi di balik senyum tenangnya, Elkan menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa. Dan justru dari situlah ia tumbuh. Bukan sebagai pemain biasa, melainkan sebagai pemain yang bijak, yang memperhitungkan segalanya dengan sangat matang. Maka keputusan yang diambil Elkan Bagot bukanlah bentuk pengkhianatan, tapi pilihan yang penuh perhitungan dan keberanian. Kemarin kondisinya belum pulih sepenuhnya. Kakinya masih rapuh, seperti luka basah yang bisa makin parah kapan saja. Bahkan saat bermain hanya untuk Blackpool, tubuhnya sudah sering tumbang, jatuh dan dipaksa menepi. Lalu bagaimana jika ia harus membagi fokus dan tenaganya untuk timnas Indonesia? Yang kita semua tahu, intensitas pertandingannya jauh lebih ganas. Di timnas tidak ada kompromi, tidak ada setengah hati. Yang ada hanyalah darah, keringat, dan tekad. Karena di timnas, sebuah tackle bisa jadi pertaruhan nyawa. Dan karena di timnas, kata orang, biar patah kaki, yang penting Garuda menang. Dan Elkan tahu itu. Ia merasakan kerasnya laga Asia. Ia tahu apa yang dipertaruhkan di setiap laga kualifikasi. Terlebih lagi untuk nasib sebuah bangsa ke Piala Dunia. Maka saat ia memilih untuk menepi sejenak, itu bukan karena ia takut, tapi karena ia menghormati seragam itu. Ia tahu turun membela Garuda bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan seluruh jiwa dan raga yang siap mati-matian untuk bangsa.
Sekali lagi, ia bukan berlari, tapi ia sedang bersiap, menunggu waktu yang tepat untuk kembali, bukan sebagai pemain setengah jadi, melainkan sebagai benteng kokoh, tanpa keraguan dan tanpa satupun kelemahan. Elkan Bagot tak pernah didorong oleh nafsu pribadi. Ia juga bukan budak ambisi yang tak punya arah. Ia bukan tipe pemain yang haus sorotan atau sekadar ingin tampil demi nama besar. Yang ia bawa dalam hatinya adalah sesuatu yang lebih dalam, yakni tanggung jawab, komitmen, dan cinta yang diam, namun dalam. Pemain mana yang tak ingin mencetak sejarah bersama negerinya? Tapi jika hari ini ada yang berkata Elkan tak cinta Indonesia, maka pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, bagaimana mungkin seseorang yang tak mencintai negeri ini justru memilihnya saat negeri ini belum punya apa-apa? Betul. Saat Di Elkan sini memutuskan untuk membela merah putih, timnas Indonesia bukanlah tim yang menjanjikan. Bukan tim dengan harapan besar, bukan tim dengan peluang ke Piala Dunia, dan bahkan bukan tim yang dielulukan Asia. Oke guys, ini betul. Ketika Elkan Bagot ke Indonesia, Indonesia masih berada di ranking yang bawah, tidak mempunyai apa-apa. Indonesia sering dibelasa ataupun dikalahkan oleh tim-tim di ASEAN ini. Ketika itu Elkan Bagot datang dengan cinta, penuh cintanya kepada Indonesia. Mungkin dia satu-satunya yang punya darah Indonesia ketika itu. Oke, kita teruskan guys. Ia datang ketika semua orang berpaling. Ia memilih Indonesia saat yang lain masih meragukan. Ia bersedia bersumpah setia kepada Garuda ketika warna merah belum kembali membara. Hari ini, timnas Indonesia sedang tumbuh, punya nama dan punya nyali. Juga punya mimpi. Tapi jangan pernah lupakan di masa gelap itu, Elkan sudah lebih dulu hadir, sudah lebih dulu percaya. Elkan bukan datang saat gemerlap panggung. Ia datang saat panggung itu masih gelap, berdebu dan penuh keraguan. Dan hanya pejuang sejati yang berani melangkah di saat seperti itu. Dulu belum ada Tom Hai, yang ada hanya Evan Dimas, sang jenderal yang paling diandalkan timnas untuk berjuang di lini tengah. Belum ada Martin Pas, yang ada hanyalah Nadeo, berdiri di bawah Mister, membawa harapan di tengah badai serangan. Jai, Kevin, Ragnar, semua itu belum jadi nyata. Wajah mereka belum menghiasi skuad Garuda, yang berdiri di atas garis pertahanan kala itu hanyalah nama-nama lama seperti Fahrudin, Rahmat Irianto, dan di garis depan ada Irfan Jaya, yang saat itu kita hanya bisa mengandalkan semangat lebih dari pengalaman di level tertinggi. Jangankan bicara Piala Dunia, lolos ke Piala Asia saja terasa seperti mimpi, dan menjuarai Piala AFF sungguh terasa jauh, berat, dan nyaris mustahil. Kalimat-kalimat itu memang sudah tak asing, dan kalian juga tahu, mungkin itulah yang dulu dirasakan oleh ayah seorang Emil Audero. Namun di saat semua itu belum ada, di saat harapan masih samar, dan cahaya di ujung terowongan belum terlihat, Elkan Bagot datang. Ia memilih Indonesia, bersumpah untuk Garuda. Bukan karena popularitas, bukan karena jaminan gelar, tapi karena ia percaya pada darah yang mengalir di nadinya. Percaya pada janji yang ia pegang, dan percaya bahwa suatu saat Indonesia akan bisa bangkit. Dan hari ini ketika bintang-bintang mulai berdatangan, ketika pintu Piala Dunia perlahan-lahan terbuka, jangan lupakan siapa yang lebih dulu berani melangkah dalam gelap. Betul. Nama itu adalah Elkan Bagot. Sebagai supporter, kita punya cinta. Tapi cinta yang sehat tak boleh dibutakan oleh budaya menghakimi. Jangan terburu-buru melempar batu sebelum melihat luka di balik pelindung. Jangan cepat menuding sebelum memahami harga yang dibayar oleh mereka yang berjuang di medan laga. Lihatlah Messi Hurst. Dulu ia adalah benteng tangguh di jantung pertahanan FC Twente. Seorang bek satria, keras dan berani. Di Eredivisie, ia dikenal sebagai salah satu bek paling pemberani, juga paling sulit ditembus. Namun segalanya berubah. Setelah pulang dari membela timnas Indonesia, kondisi tubuhnya tak lagi sama. Kakinya tak lagi sekuat dulu. Ia mulai rapuh dan mulai runtuh. Mes mulai akrab dengan ruang perawatan. Bolak-balik masuk meja pemulihan. Bahkan saking seringnya ia mengalami cedera dan ditarik keluar, pelatih FC Twente pun angkat bicara. Mengeluh, kecewa karena pemain yang dulu tak tergantikan, kini menjadi tanda tanya besar. Inilah harga dari pengabdian. Inilah risiko yang mereka tanggung saat mengenakan lambang Garuda di dada. Maka saat ada pemain yang memilih untuk menepi, menyembuhkan diri atau bahkan menahan diri untuk sementara waktu, bukan berarti mereka lari.
Tapi karena mereka paham betapa mahalnya pengorbanan menjadi bagian dari perjuangan. Dan kita sebagai supporter seharusnya menjadi penjaga semangat, bukan pemantik caci maki. Lihatlah Sandy Walsh, sosok yang tak pernah ragu menyerahkan dirinya untuk merah putih. 2 kali ia merasakan pedihnya harga yang harus dibayar setelah membela timnas Indonesia. Dan 2 kali pula ia merasakan bagaimana dunia klub bisa berubah begitu cepat hanya karena satu kata, komitmen untuk negara. Di klub lamanya, Kevin McClellan, Sandy adalah figur kuat di lini belakang. Tapi semua itu berubah usai Piala Asia. Setelah berjuang habis-habisan untuk Indonesia, ia kembali ke klubnya, namun disambut dengan keheningan. Tak ada sambutan hangat, tak ada perbincangan teknis, yang ada hanyalah bangku cadangan yang terus menunggunya, dingin dan diam. Waktu bermain, nyaris tak ada. Tapi Sandy bukan tipe yang menyerah. Ia melangkah ke babak baru, hijrah ke Jepang, ke Yokohama Marinos. Tim kuat yang diyakini akan memberinya peluang untuk kembali bersinar. Dan benar saja, di sana ia menjadi andalan. Bahkan pernah dinobatkan sebagai man of the match. Sebuah bukti bahwa kualitasnya tak pernah pudar. Lalu datanglah panggilan negara pada bulan Maret. Ia terbang kembali mengenakan seragam Garuda, melawan Australia dan Bahrain. Ia bermain dengan hati, membela Indonesia tanpa sisa. Tapi apa balasannya? Sepulangnya dari laga itu, segalanya berubah. Sandy yang sebelumnya selalu tampil reguler, tiba-tiba hilang dari starting 11. Tak lagi menjadi pilihan utama, tak lagi dipercaya penuh. Bahkan saat laga besar melawan Al Nassr di panggung Asia, saat kita berharap melihat Sandy berduel langsung dengan Cristiano Ronaldo, ia hanya duduk di bangku cadangan. Tak dimainkan, tak diberi 1 menit pun. Inilah harga dari loyalitas. Inilah luka yang tersembunyi di balik selebrasi membela negara. Sandy telah membuktikan bahwa cinta pada Garuda tak hanya diucapkan, tapi diperjuangkan. Meski balasannya adalah kehilangan tempat, kesempatan, dan karir yang bisa saja menjulang lebih tinggi. Dan cerita pengorbanan tak berhenti pada Sandy Walsh. Rafael Strijk pun harus menelan kenyataan yang sama pahitnya. Awalnya, Strijk adalah pilar penting di lini depan Brisbane Roar, klub asal Australia yang memberi ruang baginya untuk berkembang. Bahkan ia sempat mencetak gol. Bukti nyata bahwa kualitasnya diakui dan perannya vital. Namun ketika panggilan itu datang, panggilan untuk membela tanah air dalam kejuaraan AFF, saat itu Rafael Strijk tak menoleh ke belakang. AFF bukan agenda resmi FIFA. Banyak klub enggan melepas pemainnya. Tapi Rafael tak peduli. Ia memilih Indonesia dan klub pun melepasnya. Ia pergi membawa panji merah putih. Ia berjuang bersama timnas di laga yang panas, keras, dan penuh tekanan. Ia memberi segalanya, tapi ketika ia kembali ke klubnya, semuanya telah berubah. Strijk tak lagi menjadi starter, bahkan bukan menjadi pemain cadangan. Namanya tak lagi muncul dalam daftar pemain pengganti. Seolah-olah keputusannya membela Indonesia adalah kesalahan. Seolah-olah kesetiaannya pada negara harus ditebus dengan karir yang menghilang perlahan. Dan di titik inilah kita mulai mengerti bahwa keputusan seorang Elkan Bagot bukanlah sekadar pilihan biasa. Itu adalah bentuk dari kecerdasan emosional, strategi yang matang, dan insting bertahan dari seorang pejuang yang tak ingin sekadar singgah di timnas, tapi ingin menetap, membekas, dan mengukir sejarah. Elkan tampaknya tahu betul medan tempur yang ia hadapi. Saya belum cukup hebat untuk bersantai. Saya belum cukup besar untuk lengah. Mungkin itu yang terpatri dalam pikirannya. Ia sadar di dunia sepak bola, satu kelengahan bisa membuat namamu hilang dari radar. Dan terlebih lagi, ia juga tahu, sebagai pemain berdarah Indonesia, kesempatan bisa lebih sulit datang dan lebih mudah dicuri. Maka ia tak bermain-main. Ia tidak sembrono. Ia jaga posisinya seperti prajurit menjaga benteng terakhir. Ia rawat hubungannya dengan klub, ia jaga performa, ia jaga kepercayaan sang pelatih karena ia tahu kalau saya tumbang, belum tentu saya dipanggil kembali. Dan akhirnya, waktu itu datang. Saat pemain lain mulai bertumbangan, Dean James, Ragnar, Kevin Dix, semua ditelan badai cedera. Sementara yang satu ini, Big Elks justru sudah berdiri gagah, lebih siap dari siapapun. Saat pemain lain masih mengurus paspor dan kelelahan perjalanan, Elkan sudah menginjakan kakinya di tanah Bali. Sudah di Bali. Tropis, menyesuaikan diri dengan suhu, ritme, dan napas sepak bola Indonesia. Mantap. Inilah Elkan. Ia tak menjawab kritik dengan klarifikasi. Ia membalas tudingan dengan tindakan. Ia tahu kapan harus diam,
kapan harus bicara, dan ia memilih untuk berbicara lewat kehadirannya. Hadir bukan saat panggung sudah gemerlap, tapi justru saat panggung masih disiapkan. Dan hal seperti inilah yang seharusnya menyadarkan kita semua, bahwa tidak semua yang tampak diam itu lemah, bahwa tidak semua yang menepi itu lari, karena mereka yang tahu medan pertempuran akan memilih waktu yang tepat untuk kembali menyerang. Jangan buru-buru menghukum hanya karena tak melihat apa yang terjadi di balik layar. Karena mereka yang menjalani, mereka yang terluka, dan mereka yang bangkit kembali. Merekalah yang paling tahu cerita sebenarnya. Inilah harga dari sebuah pengabdian. Ketika mereka memilih Indonesia, mereka tak hanya memilih seragam. Mereka memilih risiko, memilih rasa sakit, memilih kemungkinan dilupakan oleh klub, demi dikenang oleh bangsanya. Mereka bertarung di dua medan. Di klub, mereka pertahankan karirnya. Di negara, mereka pertaruhkan segalanya. Dan kita di sini, jangan terlalu mudah melabeli mereka pengkhianat hanya karena absen di satu atau beberapa pertandingan. Jangan terlalu ringan menyebut mereka tak nasionalis hanya karena diam di tengah badai. Karena mungkin saat kita sibuk menilai dari jauh, mereka sedang berjuang lebih keras dari yang bisa kita bayangkan. Maka biarlah sejarah mencatat satu hal, bahwa mereka datang bukan saat timnas sudah kuat, bukan saat Garuda sudah terbang tinggi, tapi saat gelap masih menyelimuti dan harapan masih samar. Dan untuk Elkan Bagot, sosok yang telah memilih Indonesia dalam keadaan yang masih sangat gelap, dia pantas berdiri paling depan saat terang itu akhirnya datang. Maka dengan semua itu kita hanya ingin berkata, welcome back, Elkan Bagot. Oke guys, sudah terang lagi bersuluh. Itulah umpamanya, perumpamaan yang harus kita hadapi, yang harus kita renungi bersama, di mana zaman kegelapan timnas Indonesia itu munculnya Elkan Bagot bersendirian, punya darah Indonesia, satu-satunya pemain diaspora yang ingin membela Indonesia. Di atas kecintaannya kepada negara, beliau sanggup menggadaikan segala-galanya untuk timnas Indonesia. Dan di satu sudut, beliau juga menjaga karirnya di klubnya. Dan itu sangat nostalgia buat saya lah, apabila melihat narasi dan kata-kata yang dilontarkan oleh channel ini, membuatkan kita harus sadar bahwa setiap apa yang berlaku itu, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menghukum sesuka hati. Karena persepsi, kita harus menghukum seseorang tanpa situasi yang sebenar, yang realitasnya beliau alami. Jadi harus berhati-hati dengan kita punya persepsi sendiri. Dan yang lebih tahu adalah beliau sendiri. Bagaimana pengorbanannya di awal datang ke Indonesia tanpa ada kemegahan. Indonesia itu juga tidak lagi dikenali, masih di bawah, dan dalam dunia kegelapan Elkan Bagot sanggup untuk menjalani sumpah WNI. Dan sampai sekarang beliau juga masih tetap mencintai Indonesia dan welcome back untuk Indonesia, walaupun sebelum ini beliau dikatakan tidak nasionalis dan sebagainya, berlibur dan sebagainya. Itu sebenarnya kita hanya melihat, menonton daripada jauh, dan persepsi kita hanya persepsi yang negatif. Tetapi kita tidak cuba membaca sejarah-sejarah, dan kesedaran kita itu kita lenyapkan seketika hanya satu pelonan yang beliau tidak hadiri, yaitu ketika pelonan Indonesia untuk satu lagi laga ke Olimpiade itu. Dan akhirnya beliau dihukum serta-merta tanpa ada mungkin beliau dapat membela diri. Oke guys, apapun saya ucapkan welcome back untuk Elkan Bagot. Selamat datang kembali. Saya benar-benar ingin melihat beliau bergandingan ya dengan Bang J dan juga Rizky Ridho di bagian lini belakang itu. Wah, ini sangat keren guys. Ketika Indonesia memerlukan kemenangan ke atas China, Elkan Bagot itu datang untuk membina sistem pertahanan yang lebih kokoh bersama dengan Bang J dan juga Rizky Ridho dan lain-lainnya. Oke, sampai di situ saja guys. Terima kasih narasi yang sangat menyentuh hati di channel iCham Sport ini.
dan kita dapat mengetahui bagaimana terharunya mendengar narasi dengan kejujuran dan keikhlasan yang ingin disampaikan itu. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.